Nah, waktunya sudah habis ya Ananda. Sekarang Ibu mau bertanya terkait dengan pemahaman yang telah Ananda baca. Yang pertama Ibu mau bertanya dulu, apa itu pengertian ria dan nifak? Siapa yang bisa? Ya, dipersilakan kepada Gina. Ya Bu, kalau ria itu adalah seseorang melakukan kebaikan tetapi dengan tujuan untuk dipuji Bu. Sedangkan nifak itu berbeda antara ucapan dan perbuatan Bu. Ya, betul sekali. Beri aplaus kepada Gina. Apakah masih ada yang lain mau menambahkan? Oke, salam kepada Rodia. Kalau ria itu adalah sikap atau perilaku yang melakukan ibadah atau kebaikan dengan tujuan untuk dilihat atau dipuji oleh orang lain, bukan karena semata-mata karena Allah. Sementara nifak itu adalah kemunafikan, yaitu tidak sesuai dengan ucapan dan perbuatan. Ya, betul sekali. Beri aplaus kepada Rodia. Nah, betul sekali Ananda. Jadi dia itu adalah seseorang yang melakukan perbuatan atau ibadah hanya semata-mata ingin dipuji oleh orang lain atau dilihat oleh orang lain. Dia melakukan kebaikan itu bukan hanya untuk Allah, bukan semata-mata untuk Allah. Nah, sedangkan nifak itu adalah perbuatan yang ucapannya lain daripada perbuatannya. Contohnya seperti Al-Sinta baik pada Gina, sedangkan juga Gina Al-Sinta menghubungkan Gina dengan Zalfia. Nah, nifak ini juga sering disebut dengan munafik. Nah, selanjutnya Ibu mau bertanya terkait dengan dalil dari dia. Siapa yang bisa membacakan dalil dari dia? Ya, kepada Ulan. Baik Bu, dalil ria yaitu Quran surah Al-Maun ayat 4-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun alladzina hum yura'un. Yang artinya, maka celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya, orang-orang yang berbuat ria. Ya, betul sekali kepada Ulan. Jadi makna dari salah satu ayat dari dia ini adalah terdapat dalam Quran surah Al-Maun ayat 4-6. Nah, makna dari ayat tersebut adalah pada ayat itu dijelaskan bahwa orang-orang yang salat namun lalai. Dia lalai dari salatnya, dia juga melakukan kelalaian itu semata-mata ingin dilihat oleh orang lain bahwa dia itu salat. Nah, selanjutnya Ibu akan bertanya tentang dalil nifak. Siapa yang bisa membacakan dalil nifak? Ya, silakan kepada Al-Sinta. Baik, terima kasih Bu. Dalil tentang nifak itu terdapat pada surah An-Nisa ayat 140 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Artinya, sungguh Allah akan mengumpulkan semua orang munafik dan orang kafir di neraka jahanam. Nah, betul sekali Al-Sinta. Jadi dalil salah satu dalil dari perbuatan nifak ini adalah terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 140. Nah, makna dari ayat ini adalah Allah akan mengumpulkan orang-orang yang kafir dan munafik di neraka jahanam. Jadi orang yang berbuat nifak ini akan masuk ke dalam neraka jahanam. Jadi itu tidak baik kan Anda? Nah, selanjutnya Ibu akan bertanya pertanyaan terakhir, yaitu tentang dampak dari dia. Siapa yang bisa? Ya, berumia. Dampak dari perbuatan ria itu Bu, ketika dia beribadah, misalnya dia sholat tapi niatnya bukan karena Allah, jadi tidak ternilai pahala sholatnya itu menjadi sia-sia. Terus misalnya nanti dia melakukan kebaikan kepada seorang lain gitu. Ketika dia melakukan kebaikan kepada orang lain yang untuk dipuji, kebaikannya itu tidak akan bernilai apa-apa, hanya akan membuat dia itu merasa malu. Kadang orang yang terlalu ria itu dia juga bisa dikucilkan dari masyarakat karena orang tahu apa yang dia lakukan itu bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan kebaikan-kebaikan pada dirinya atau kepada orang lain itu hanya untuk mendapatkan pujian, maka semua yang dilakukan itu akan bernilai besar dan menjadi sia-sia dalam kehidupannya. Nah, betul sekali pada Umil. Beri aplaus dulu pada Umil. Nah, bagus ya Umil, itu benar.
oleh Ulan. Apa manfaat kita mempelajari pelajaran Ria dan Ifa ini? Baik Bu, setelah pembelajaran hari ini mengenai IPA, saya dapat mengambil manfaat, yaitu saya dapat mengetahui apa sifat nifak dan ria ini, dan saya bisa insya Allah menghindari dari sifat nifak dan ria ini. Nah, terima kasih kepada oleh Ulan yang telah memenuhi pertanyaan kita pada hari ini. Kita beri aplaus kepada. Selanjutnya saya dipersilakan kepada Umil. Apa manfaat kita mempelajari materi hari ini? Jadi manfaat dari kita mempelajari nifak dan ria pada hari ini, Bu, kita terhindar dari perilaku nifak dan ria. Terus ketika kita beribadah, Bu, kita beribadah itu kita perbaiki niat kita lagi, Bu, itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian